Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Tengah, lengan, lancang, kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat, cepat, gerak. Memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan ulang tahun SMA Negeri 2 Kemuning ke-11 Jumat 28 Oktober 2022 segera dimulai. Kembali ke tempat dan lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan.
Bangsa Merah Putih. Berbang! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku yang putih. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia. Tegak! Gerak! Tutup formasi. Gerak! Haluan kanan! Jalan! Langkah tegak maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, adik-adik sekalian yang saya banggakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa para pahlawan. Karena itu pada kesempatan berahmat ini, mari kita mengheningkan cipta. Kita mengenang dan mendoakan jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama pahlawan kepemudaan yang telah menggagas semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Jong Islamiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27
dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan secara bahasa hukum, adat pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Salve. Salam pemuda. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, 28 Oktober 2022, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita
menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam memelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantar kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, serta dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa, menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional.
Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol ibu kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja-kerja kolaboratif antara pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita menjadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salve. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Jakarta, 28 Oktober 2022, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, tertanda stempel basah Zainuddin Amali. Sekian dan terima kasih. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pada
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Ya Allah, ya Aziz, ya Adil, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati. Berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, kesabaran yang membajak, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, ya Jabar, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan. Kami rajut menjadi mozaik kekuatan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangkit dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pancarkan cahaya-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan negeri. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan perangai yang tidak terpuji. Ya Allah, ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana dolamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan barisan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada
kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Dan lapangan upacara. Sebelum meninggalkan lapangan upacara, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini dengan berbagai peran dan tugas kita. Terima kasih untuk petugas penggeret bendera, komandan upacara, petugas KOR, panitia semuanya, dan secara istimewa Bapak Ibu guru undangan, tamu-tamu kebanggaan kami. Mari kita lanjutkan dengan rangkaian acara kita selanjutnya, dan kami berharap supaya kita semua tetap setia sampai akhir acara. Terima kasih. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisan.